Rubah ini setiap hari hanya makan satu ikan, agar di tengah dingin yang mengerikan ia tidak mati kelaparan. Beberapa hari yang lalu, sebuah mobil milik seorang nelayan lewat dekat rumahnya. Saat melihat kesempatan, rubah itu mencuri beberapa ikan dari mobil tersebut. Namun, begitu ia sampai di rumah dengan ikan-ikan itu, tiba-tiba seekor serigala datang. Serigala itu tidak menginginkan ikannya, melainkan ingin memakan si rubah, karena rubah yang licik itu telah beberapa kali menipunya. Kali ini, serigala itu sangat berhati-hati. Ia menunggu cukup lama. Namun ketika rubah tidak juga keluar, serigala pun memasukkan kepalanya ke dalam rumah rubah. Di dalam, ia melihat rubah sedang asyik makan ikan. Melihat ikan itu, air liur serigala pun menetes. Serigala berkata, "Beri aku satu ikan juga." Rubah melihat keadaan serigala yang menyedihkan dan merasa iba, lalu memberinya 2 ekor ikan kecil. Setelah memakannya, rasa penasaran serigala semakin besar. Ia berkata, "Tolong, maukah kamu mengajariku menangkap ikan?" Mendengar itu, rubah mengajak serigala ke tepi sungai pada malam hari, dan menyuruhnya membuat lubang di es. "Masukkan ekormu ke dalamnya," kata rubah. "Ikan-ikan akan datang sendiri karena tertarik pada bau harum dari ekormu." Setelah berkata begitu, rubah diam-diam pergi sambil menyeringai. Tanpa sadar, serigala kembali terperangkap dalam tipu daya rubah dan duduk semalaman di atas es yang membeku. Namun, tak seekor pun ikan yang tersangkut di ekornya. Pagi harinya, saat ia mencoba berdiri, ia mendapati ekornya telah membeku sepenuhnya di dalam es. Ia berusaha keras menariknya, tetapi ekornya tidak bergeser sedikit pun. Keadaan menjadi lebih buruk ketika beberapa perempuan datang untuk mencuci pakaian. Melihat serigala itu, mereka langsung memukulinya dengan tongkat. Karena ketakutan, serigala memutuskan ekornya dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam pelarian, ia langsung menuju rubah dan berteriak, "Karena tipuanmu, sekarang aku tidak punya ekor." Namun rubah malah menyalahkannya. "Kau ini rakus sekali. Kau ingin menangkap terlalu banyak ikan sekaligus. Itulah sebabnya ekormu tidak bisa terlepas." Mendengar itu, serigala menjadi ragu dan berpikir mungkin rubah benar. Kemudian rubah berkata lagi, "Sudahlah, lupakan itu. Hari ini ada pesta pernikahan di desa. Semua orang akan sibuk menonton. Tak ada yang mengawasi dapur." Mereka pun membuat rencana dan diam-diam masuk ke dapur, lalu makan dengan lahap. Rubah berulang kali mengingatkan, "Halo, makanlah pelan-pelan, jangan bersuara." Namun serigala tak peduli. Begitu perut rubah kenyang, ia keluar diam-diam dan mulai bernyanyi keras di luar. Suara nyanyiannya menarik perhatian orang-orang, yang kemudian menangkap dan memukuli serigala lagi. Dari tempat persembunyian, rubah menyaksikan semuanya dengan tenang. Kasihan, serigala tertipu lagi. Tapi kali ini rubah membuat sandiwara yang lebih besar. Ia sengaja melompat ke air yang membeku, lalu cepat-cepat keluar, menutupi tubuhnya dengan rumput, dan berbaring di jalan pura-pura terluka. Sementara itu, serigala pulang dengan pantat memar, dan melihat rubah tergeletak di tanah tak bergerak. Begitu melihat serigala, rubah mengerang, "Untuk menyelamatkanmu dari pukulan, aku mengalihkan perhatian warga supaya kau bisa lari. Tapi aku malah dipukuli habis-habisan." Mendengar itu, hati serigala luluh, dan ia kembali percaya pada rubah. Ia menggendong rubah di punggungnya dan berjalan pulang. Namun, begitu sampai di depan pintu, rubah langsung melompat masuk ke dalam rumahnya. Serigala segera menggigit kakinya, tetapi rubah berkata dengan licik, "Itu bukan kakiku, itu akar pohon." Serigala pun tertipu lagi.